Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah drama dan teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Daratista selaku moderator dari kelompok 7 yang akan membimbing jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya perkenalkan anggota kelompok saya yaitu yang pertama Daratista, yang kedua Muhammad Dimas Pratama, dan yang terakhir adalah Gemisha Aspinanda Putri. Baiklah, kepada kelompok 7 dipersilahkan menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator. Unsur-unsur pementasan drama. Pertunjukan drama atau pementasan drama merupakan kesenian yang sangat kompleks karena tidak hanya melibatkan para pemain, tapi juga mengandung banyak unsur yang terkandung. Yang pertama ada naskah drama, kedua ada pemain atau aktor, dan sutradara. Naskah drama. Naskah drama memiliki peranan yang penting dalam pementasan, karena naskah drama merupakan karangan yang berisi cerita atau lakon. Dalam naskah juga termuat nama-nama tokoh, peran tokoh, dialog yang diucapkan, dan keadaan panggung yang diperlukan. Naskah drama merupakan uraian yang benar-benar harus lengkap dan sudah siap dimainkan di atas panggung. Naskah drama yang akan dipentaskan dapat diangkat dari naskah-naskah drama yang sudah ada atau naskah drama buatan sendiri. Struktur naskah drama. Tahap pelukisan awal cerita merupakan bagian pendahuluan yang memegang peran penting dalam pementasan sebuah drama. Selanjutnya, tahapan awal drama mengalami perkembangan sampai pada tahap kemunculan konflik. Dan pertemuan kedua tokoh yang saling bertentangan ini menimbulkan konflik. Konflik akan terus berlanjut sampai pada tahap klimaks atau puncak konflik dan anti klimaks atau penurunan konflik. Bagian terakhir yaitu bagian penutup. Bagian penutup ditandai dengan berakhirnya konflik. Pemain atau aktor. Pemain adalah orang yang memperagakan cerita. Agar dapat memerankan tokoh dengan baik, pemain harus dipilih secara tepat. Seorang pemain harus benar-benar dapat menyatu dengan tokoh yang diperankannya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan membaca materi, yaitu syarat menjadi seorang pemain atau aktor drama. Untuk menjadi seorang peran tidaklah mudah, dikarenakan kita harus dapat menguasai peran yang kita terima. Agar kita dapat menguasai peran yang dibutuhkan pada sebuah latihan yang sangat serius dan secara terus-menerus sehingga kita dapat menguasai dan menghayati. Ada beberapa syarat yang kita dapati saat menjadi seorang pemeran, antara lain yaitu pertama, disiplin. Untuk dapat menjadi pemeran, kita harus disiplin mulai dari latihan hingga disiplin ketika pementasan sedang berlangsung. Karena kedisiplinan itu timbulnya dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Berhasil atau tidaknya dalam sebuah pementasan tergantung sampai mana pertanggungjawaban kita mengenai peran yang kita terima. Selain bertanggung jawab, peran yang kita terima juga harus bertanggung jawab terhadap para anggota dalam menghafal sebuah dialog hingga ke pertunjukannya. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ulet. Pemeran juga harus dapat melatih dengan tekun mengenai dialog serta gerak agar dapat mencapai keberhasilan dan kesempurnaan dalam sebuah pementasan. Dan yang terakhir yaitu percaya diri. Seorang pemeran harus memiliki percaya diri yang kuat karena tanpa adanya percaya diri, setiap peran yang dimainkan tidak akan sempurna. Percaya diri merupakan salah satu bekal bagi para pemeran agar ketika berada di depan penonton atau di atas panggung tidak merasa grogi. Selanjutnya, unsur seni peran. Yang pertama, lakon. Lakon adalah sebuah nyawa. Jika tidak masukkan ke dalam seni peran, lakon juga dapat disebut sebagai kata kerja. Yang kedua, unsur ruang. Unsur ruang dalam seni peran adalah sebuah gerakan atau tarian yang ditimbulkan dari anggota tubuh. Penokohan serta perwatakan. Penokohan dan perwatakan sangatlah penting dalam sebuah peran karena peran tersebut tidak dapat berjalan jika tidak ada penokohan dan perwatakan. Dan yang terakhir yaitu unsur sebuah kostum. Dalam memperkuat watak dari pemain dibutuhkan sebuah kostum sehingga kostum amatlah penting di dalam sebuah peran.
Baik, saya serahkan kepada moderator. Unsur suara. Unsur suara juga tidak kalah pentingnya karena suara bagus namun tidak dapat berdialog sama saja juga bohong. Seorang aktor harus mempunyai suara yang sangat prima karena seorang aktor akan menyalurkan suara yang ke dalam sebuah peran yang dimainkan agar nampak kelihatan hidup. 5. Unsur tubuh. Seorang aktor harus mempunyai daya tahan tubuh yang bagus atau prima tubuh juga merupakan hal yang amat penting bagi seorang aktor. Sebab peran dari anggota tubuh amatlah penting bagi aktor di saat dia akting atau memainkan perannya. 6. Unsur sebuah kostum. Dalam memperkuat watak dari pemain dibutuhkan sebuah kostum, sehingga kostum amatlah penting di dalam sebuah peran. 7. Penghayatan. Untuk sebuah akting sangat dibutuhkan penghayatan yang betul-betul maksimal atau totalitas, karena penghayatan merupakan perhatian yang sangat khusus bagi seni peran. Karena setiap peran yang dibawakan akan berbeda-beda, sehingga jika kita tidak total dalam memainkan peran, maka peran itu akan kelihatan mati. 8. Unsur musik. Musik adalah sebuah pendukung agar jalan ceritanya lebih hidup. Musik juga biasanya disesuaikan dengan bentuk daripada drama tersebut. Selanjutnya, pengertian sutradara. Sutradara adalah pemimpin dalam pementasan drama. Sutradara harus memilih naskah, menentukan pokok-pokok penafsiran naskah, memilih pemain, melatih pemain, bekerja dengan staf, dan mengordinasikan setiap bagian. Semua itu harus dilakukan dengan cermat. Tugas sutradara. Pertama yang harus dilakukan oleh sutradara adalah memilih naskah. Tugas sutradara selanjutnya adalah melatih, membimbing, dan mengarahkan para pemain agar dapat memerankan tokoh-tokoh dalam cerita. Selama pelatihan, sutradara berhak memberi aba-aba, petunjuk, dan saran kepada pemain. Sekian dari materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Saya izin undur diri. Sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.